Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Adam yang pertama itu kita tahu bersama dia mendapat gelar sebagai makhluk yang hidup. Dan dengan kehadiran daripada Adam yang pertama sebagai makhluk yang hidup, maka kita pun ada di dunia ini. Tetapi kita harus tahu bersama bahwa akibat dari Adam yang pertama yang jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia yang merupakan keturunan daripada Adam itu menerima warisan Adam, yaitu dosa. Sehingga kita, saya dan saudara disebut sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi kita patut bersyukur karena kasih Allah yang besar buat manusia, buat saya dan saudara. Maka Yesus sebagai Adam yang terakhir, yang adalah roh yang menghidupkan, turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus tergantung di atas kayu salib. Tetapi kita harus ingat, kematian Yesus bukan karena Yesus kehabisan darah, tetapi karena Yesus menyerahkan nyawanya. Bersama-sama kita lihat di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari perkataan Yesus sudah selesai, ini berarti bahwa Yesus sebagai Adam yang terakhir telah sepenuhnya taat dan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa dengan sempurna. Dan kalimat sudah selesai juga ini merupakan seruan kemenangan atas kuasa dosa dan selesainya penderitaan daripada Yesus. Dan dengan selesainya penderitaan Yesus, maka selesai juga penderitaan anak-anaknya. Kita yang percaya kepadanya sebagai anak-anaknya, kita bebas, kita terlepas, kita ditebus, sehingga dosa kita pun sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga ada satu pujian mengatakan bahwa karena salibmu aku hidup. Karena salibmu, karena salib yang Yesus telah pikul, membuat kita alami kemenangan. Karya keselamatan telah diselesaikan oleh Yesus. Tuntutan hukum Taurat telah Yesus kerjakan sampai tuntas. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Tetapi kita juga tidak boleh hidup sembarangan. Kita juga tidak boleh hidup sembrono. Tetapi kita harus tetap menjalani hidup ini dengan tetap bertanggung jawab dan senantiasa tetap bersandar kepada Yesus. Tetap bersandar kepada kasih karunia, kepada anugerah yang sudah Dia limpahkan buat saya dan saudara. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita bisa menikmati kehidupan yang indah. Dan kita diberi modal untuk kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler bersama-sama dengan Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mungkin berpikir, Yesus kan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung dosa saya. Yesus sudah menanggung kutuk yang menimpa saya. Yesus sudah menanggung semuanya. Tapi kenapa masih banyak tantangan dan permasalahan yang terjadi? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus saja Bapa berikan buat saya dan saudara. Artinya yang bersifat kekal sanggup Bapa berikan. Apalagi cuman perkara-perkara di dunia. Apalagi cuman kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi permasalahan-permasalahan dan tantangan yang mungkin kita hadapi. Percayalah,
Bapa pasti juga sanggup untuk memberikan kemenangan buat setiap kita. Bapa sanggup untuk tetap terus melimpahkan kasih setia-Nya dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah mengasihi saya dan saudara adalah Allah yang sanggup untuk memberi. Jemaat Tuhan, keselamatan adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan akan anugerah, akan keselamatan yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Buat saya dan buat saudara, ingat, semuanya sudah selesai dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang terbesar yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, semuanya sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dosa kami, kutuk yang menimpa kami, sakit penyakit kami, semuanya sudah Engkau tanggung. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap terus bersyukur, kami mau tetap terus berterima kasih atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat lain, Engkau berkati mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Engkau limpahkan mereka dengan kasih setia-Mu. Dan biarlah mereka boleh tetap terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Gembala, para staf Gembala, diaken-diaken yang ada, para pengerja, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya ditolong oleh Tuhan, semuanya menerima kelimpahan daripada Tuhan. Indonesia Tuhan berkati, Indonesia Tuhan pulihkan, Indonesia ada di hati-Mu. Bahkan kami yakin juga kota Temanggung di mana tempat kami tinggal, itu juga menerima anugerah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.